Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini bersama saya Asmawati Ilyas, kita akan membahas tentang penalaran umum. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan membawakan tentang pembelajaran mengenai penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang mungkin ada sudah pernah mendengarkan tentang penalaran induktif dan deduktif ya. Baik, kita akan membahas satu persatu tentang apa itu penalaran induktif dan apa itu penalaran deduktif. Kemudian kita akan membahas soal-soal yang sering muncul pada UTBK. Baik, anak-anakku sekalian, untuk penalaran induktif. Nah, apa sih penalaran induktif itu? Ya, bagaimana berpikir secara induktif? Kemampuannya adalah kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk menemukan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mendasarinya. Jadi misalnya anak-anakku sekalian nantinya ketika mendapatkan soal tes potensi skolastik, kemudian melihat adanya wacana-wacana tentang fakta-fakta atau kejadian-kejadian, kemudian muncul beberapa pertanyaan. Nah, di sini yang dituntut dari anak-anakku sekalian adalah penalaran induktif atau kemampuan anak-anakku sekalian berpikir secara induktif. Nah, apa sih yang dimaksudkan di sini sebagai penalaran induktif? Jadi, untuk penalaran induktif itu adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Nah, kemudian bisa juga untuk penalaran induktif ini ketika kita menarik kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, fakta, itu menjadi sebuah kesimpulan dengan spesifik atau berupa hipotesis. Nah, nantinya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menarik kesimpulan dari hal yang sudah fakta-fakta secara khusus itu kita tarik kesimpulan secara umum. Itulah yang dimaksudkan berpikir secara induktif. Nah, supaya lebih jelas anak-anakku sekalian, kita akan langsung saja membahas contoh-contoh soal yang sering muncul pada tes potensi skolastik ya. Nah, yang pertama, misalnya anak-anakku sekalian menemukan wacana seperti ini. Sekitar 90% semua gempa bumi di dunia dan 80% gempa bumi terbesar di dunia itu terjadi di sepanjang daerah cincin api Pasifik atau ring of Pacific ya. Kemudian menurut catatan BMKG, Indonesia setiap tahun diguncang sekitar 5.000 gempa. Zona subduksi di cincin api Pasifik
juga merupakan tempat palung laut terdalam di bumi. Di bumi berada ya, dan tempat terjadinya gempa bumi yang dalam. Palung sendiri terbentuk karena ketika lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Nah, ia menekuk ke bawah. Nah, kemudian dari wacana ini muncul pertanyaan. Berdasarkan wacana tersebut, manakah di bawah ini yang termasuk pernyataan yang benar? Bagian A, sekitar 80% gempa bumi terjadi di Indonesia. B, negara-negara Ring of Fire atau cincin api Pasifik ini mengalami 5.000 kali gempa di setiap tahun. Kemudian bagian C, hanya 20% negara yang tidak pernah mengalami gempa dan letusan gunung api. Bagian D, sekitar 10% gempa bumi dunia terjadi di wilayah yang tidak termasuk Ring of Fire. Kemudian yang bagian E, sejauh ini Indonesia telah mengalami 5.000 kali gempa, baik berskala kecil maupun berskala besar. Nah, kalau melihat wacana seperti ini, kira-kira Ananda sekalian bagaimana cara menjawabnya? Tentu, ketika melihat wacana, biasanya ya, kita tidak langsung membaca keseluruhan. Tapi apa yang pertama dilakukan, perhatikan apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Nah, misalnya kita lihat di sini. Karena kebetulan wacana yang Ibu tampilkan hanya satu paragraf, nah tentunya kita berfokus pada paragraf tersebut. Namun jika seandainya Ananda sekalian nantinya pada soal mendapatkan beberapa paragraf, maka perhatikan apa yang ditanyakan pada soalnya. Misalnya mengatakan berdasarkan wacana pada paragraf keempat, maka langsung Ananda sekalian melihat pada paragraf keempat. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang ditanyakan adalah berdasarkan wacana tersebut, manakah di bawah ini yang termasuk pernyataan benar? Kita lihat di sini. Yang kita analisis satu persatu dulu ya. Yang bagian A, sekitar 80% gempa bumi besar terjadi di Indonesia. Nah, jelas sekali dikatakan di situ pada wacananya di sini ada kata 80%, tapi tidak dikatakan di Indonesia, tapi dikatakan di dunia. Berarti kita bisa katakan yang bagian A kurang tepat. Nah, yang kedua, yang bagian B, negara-negara Ring of Fire atau cincin api Pasifik mengalami 5.000 kali gempa di setiap tahunnya. Nah, kita bisa lihat di sini di kalimatnya dikatakan bahwa Indonesia lah yang mengalami 5.000 gempa ya. Kita bisa lihat di sini sekitar 5.000 gempa. Nah, berarti bukan berbicara keseluruhan ya. Nah, sekarang kita lihat bagian C. Hanya 20% negara yang tidak pernah mengalami gempa letusan gunung api. Nah, dikatakan di sini tadi yang pertama sekali dikatakan bahwa 90%, berarti bukan 20%, ya. Nah, kita lihat yang bagian D. Sekitar 10% gempa bumi dunia terjadi di wilayah yang tidak termasuk Ring of Fire. Nah, kita bisa perhatikan pada wacana memang tidak dikatakan bahwa wilayah yang tidak termasuk dalam Ring of Fire itu tidak mengalami gempa. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa itu hal tersebut tersirat ya. Dikatakan pada soal di atas ya. Sekitar 90% semua gempa bumi di dunia dan 80% gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang daerah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Berarti secara tidak langsung sudah dikatakan bahwa 10%-nya itu terjadi di wilayah yang tidak termasuk pada Ring of Fire. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga bisa dipahami ya untuk soal seperti ini. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat sejauh ini Indonesia telah mengalami 5.000 kali gempa baik berskala kecil maupun berskala besar. Oh iya, salah di sini ya, ada kesalahan sedikit, bagian E seharusnya terlingkari, ini bagian D ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, pernyataan yang benar sesuai dengan wacana
Nah, di sini sekitar 10% gempa bumi di wilayah yang tidak termasuk Ring of Fire. Jadi jawabannya D ya. Tadi Ibu ada kesalahan sedikit pada saat melingkari, yang dilingkari adalah E ya. Jadi yang tepat tadi sesuai dengan pembahasan kita adalah poin D. Ya, bahwa sekitar 10% gempa bumi dunia terjadi di wilayah yang tidak termasuk pada Ring of Fire. Kenapa? Karena ini diperkuat pada wacana awal kalimat pertama mengatakan bahwa 90% semua gempa bumi di dunia itu terjadinya di kawasan Ring of Fire. Berarti otomatis kita bisa katakan ketika terjadi di wilayah lain itu hanya sekitar 10%. Bagaimana anak-anakku sekalian untuk wacana seperti ini? Nah, tentunya anak-anakku tidak bisa menjawab ketika tidak menyimak kalimat dari pertanyaan dan apa yang ada dalam wacana. Walaupun wacananya mungkin agak panjang ya, tapi seperti Ibu katakan tadi, solusinya adalah jangan langsung membaca paragraf yang panjang, akan tetapi perhatikan apa yang ditanyakan pada soalnya. Nah, ketika mengatakan paragraf keempat, maka langsung memperhatikan paragraf keempat. Oke, baik. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, misalnya anak-anakku sekalian, misalnya anak-anakku sekalian melihat ada teks, kemudian terdapat gambar grafik ya, grafik seperti ini. Nah, kita telaah baik-baik dulu apa yang diinginkan pada soalnya. Jadi misalkan soalnya seperti ini. Berdasarkan grafik pada teks tersebut, negara yang memanfaatkan potensi energi panas bumi secara maksimal adalah, nah kita kembali dulu ke grafik yang tadi. Sebenarnya grafik apa sebenarnya yang dimaksudkan? Nah, di sini sudah terlihat. Nah, potensi dan kapasitas terpasang energi terbarukan. Ya, kita bisa lihat di sini terbarukan panas bumi. Ada dua balok di sini, kita bisa lihat pada grafiknya. Ada yang berwarna lebih gelap. Nah, di sini ada yang berwarna lebih gelap. Kemudian ada yang berwarna lebih muda ya. Nah, yang warna lebih gelap itu adalah potensi panas bumi. Sedangkan yang berwarna abu-abu ini adalah kapasitas terpasang. Ya, kapasitas terpasang. Nah, kita bisa lihat dulu dari wacananya bahwa dengan potensi panas bumi sebesar 29.543,5 megawatt, Indonesia menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan potensi energi terbarukan. Kita bisa lihat di sini geotermalnya ya, geotermal terbesar di dunia. Nah, Amerika Serikat sendiri memiliki potensi panas bumi sebesar 30.000 megawatt. Indonesia dengan potensi sebesar itu baru sekitar 1.438,5 megawatt yang terpasang. Sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah listrik yang dihasilkan panas bumi masih sebesar 1.224 megawatt. Nah, kita lihat kembali pertanyaannya seperti apa. Nah, yang ingin dilihat di sini adalah negara yang memanfaatkan potensi energi panas bumi secara maksimal. Nah, kita lihat dulu pilihannya. Apakah A. Filipina, B. Kenya, C. Italia, D. Jepang, dan E. Amerika Serikat. Nah, kita lihat di sini yang memanfaatkan potensi energi panas bumi secara maksimal. Nah, kita lihat dulu perbandingan antara potensi panas buminya dengan kapasitas yang terpasang. Di sini bisa dilihat kalau kita melihat dari Amerika Serikat. Potensi panas buminya begitu tinggi, sementara kapasitas yang terpasang itu
rendah. Ya. Kita lihat di sini, kemudian Indonesia kita bisa lihat juga Indonesia. Potensi panas buminya sangat tinggi dan kapasitas terpasangnya itu jauh lebih kecil. Nah, kalau kita melihat pada grafik ini, antara dua grafik yang kita bandingkan, potensi panas bumi dengan kapasitas yang terpasang, maka tentu kita bisa mengatakan bahwa yang bisa memaksimalkan kapasitas yang terpasang itu adalah yang grafik yang hampir sama tinggi kan? Kita bisa lihat di sini di antara semuanya. Kalau Amerika Serikat ini perbandingannya sangat jauh ya. Kemudian yang Indonesia juga lebih jauh lagi. Jepang, Kenya, Islandia, Meksiko, Filipina, Selandia Baru, dan Italia. Nah, tentu anak-anakku sekalian, ketika menyimak dan memperhatikan baik-baik grafik ini, membandingkan antara potensi panas bumi dengan kapasitas yang terpasang pada negara tersebut, nah tentu kita bisa lihat perbandingannya, yang mana yang memaksimalkan betul-betul kapasitas yang terpasang, ya. Kita bisa lihat yang paling mendekati di sini ternyata adalah Filipina. Bagaimana anak-anakku sekalian? Tentu bisa ya semuanya. Ketika kalian melihat grafik seperti ini, yang pertama tentu kalian melihat apa yang diharapkan dari soalnya. Apa yang ditanyakan ketika muncul grafik, kemudian kita membaca sebenarnya ini grafik apa. Jadi dari yang hal khususnya seperti ini, dari antara potensi panas bumi, kita hubungkan dengan kapasitas yang terpasang. Nah, ternyata yang diharapkan dari soal di sini adalah bagaimana negara yang memaksimalkan kapasitas yang terpasangnya. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A, yaitu negara Filipina. Nah, sudah bisa lihat tadi ya perbandingannya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya tentang penalaran deduktif. Nah, tadi dua soal ini semoga bisa mewakili ya tentang penalaran induktif. Jadi hal-hal fakta atau kejadian-kejadian nyata secara khusus, kemudian anak-anakku sekalian nanti menyimpulkan secara umum dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Baik, kita akan melanjutkan pada penalaran deduktif. Nah, ini tadi pembahasan untuk soal yang kedua ya. Grafik pada teks dalam soal menjelaskan potensi energi panas bumi di beberapa negara dan kapasitas yang terpasang di negara tersebut, dan realisasi pemanfaatan potensi panas bumi tersebut. Nah, negara yang memanfaatkan potensi panas bumi tersebut ditunjukkan dengan batang yang kedua. Nah, jika batang kapasitas terpasang semakin dekat dengan batang potensi energi di tiap negara, maka negara tersebut semakin memaksimalkan potensi energi yang ada. Nah, kondisi tersebut ditunjukkan oleh negara Filipina tadi. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nah, semakin berlatih maka tentu anak-anakku sekalian semakin mudah ketika menghadapi soal-soal penalaran induktif seperti tadi ya. Baik, kita akan lanjut pada penalaran deduktif. Apa sih penalaran deduktif dan apa itu kemampuan berpikir secara deduktif? Nah, tentunya berkebalikan pada penalaran induktif tadi ya. Nah, kemampuan berpikir secara deduktif adalah kemampuan seseorang untuk bernalar secara logis dengan menggunakan premis-premis dan prinsip-prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Nah, misalnya di sini anak-anakku sekalian nantinya akan diminta untuk menyimpulkan berdasarkan premis-premis yang diberikan. Dari premis yang umum kita berikan menjadi premis yang khusus. Baik, kita lihat apa sih penalaran deduktif ini? Nah, penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari proposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Nah, kemudian umumnya kesimpulannya itu secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Jadi
kalau tadi pada induktif ada wacana, nah di sini pun ada kalimat nantinya yang diberikan berupa premis. Nah, apa sih premis itu? Jadi premis itu adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang benar. Bagaimana anakku sekalian? Supaya lebih paham, baik kita langsung nantinya pada pembahasan soal ya. Kita contoh soal. Nah, yang pertama. Semua anak bergembira jika diberi es krim. Hari ini semua anak diberi es krim. Nah, kesimpulan yang tepat adalah apakah A, hari ini semua anak tidak bergembira. Yang kedua B, hari ini tidak semua anak bergembira. C, hari ini ada anak yang tidak bergembira. D, hari ini hanya sebagian anak yang bergembira. Dan bagian E, hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Nah, tentu anak-anakku sekalian mungkin lebih mudah menganalisa soal seperti ini ya, yang deduktif ini daripada yang soal tadi harus membaca agak panjang. Tapi tidak masalah, saya kira anak-anakku sekalian semuanya bisa menganalisa ketika sering berlatih ya. Nah, kita lihat dulu untuk soal yang pertama ini. Kalimat pertama atau premis pertama, semua anak bergembira jika diberi es krim. Hari ini semua anak diberi es krim. Nah, berarti kalau kita lihat ya, semua berarti umum. Nah, yang tentunya kalau kita berpikir, nah di sini kita bisa mengatakan berarti hari ini semua anak-anak bergembira. Tapi kita bisa lihat dari poin-poin yang ada ternyata tidak ada kalimat tersebut. Yang ada adalah kalimat yang sebaliknya. Kita bisa lihat hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Artinya hari ini semua anak bergembira karena diberikan es krim. Oke, baik. Kita lihat pembahasannya seperti apa anak-anakku sekalian. Nah, jawaban yang paling tepat adalah poin E. Hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Ya, bagaimana anakku sekalian? Nah, kita lihat dulu pembahasannya ya. Kita lihat pembahasannya pada premis pertama. Semua anak bergembira jika diberi es krim. Berarti dia premisnya umum ya. Nah, kemudian premis yang kedua. Hari ini semua anak diberi es krim, berarti juga masih bersifat umum. Nah, jika premis satu umum dan premis kedua juga umum, maka tentunya kesimpulannya juga sebenarnya bersifat umum. Namun di sini pilihannya tidak ada hari ini semua anak bergembira, tapi ada bentuk lain dari kesimpulan tersebut, yaitu hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Berarti artinya sama kan? Oke, baik anak-anakku sekalian, ada catatan penting untuk premis ini, untuk trik buat anak-anakku sekalian ketika mendapatkan soal-soal yang seperti ini nantinya. Baik, kita bisa lihat catatan pentingnya. Nah, jika semua premis umum, maka kesimpulannya juga harus umum. Nah, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Dan yang ketiga, jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Ya. Nah, bagaimana membuktikan yang lainnya? Kita akan lihat pada contoh yang berikutnya. Tapi mudah-mudahan bisa kita berinteraksi ya. Mungkin ada yang bisa terlibat lagi nantinya anak-anakku sekalian ya. Bisa mengikuti untuk soal yang kedua. Kita akan menjawab bersama. Oke, Ibu akan berikan soal yang kedua. Semoga pembahasan untuk soal yang pertama ini bisa dipahami, sehingga soal yang kedua kita sama-sama menjawab ya. Kita lanjut pada soal yang kedua. Nah, kita lihat. Semua hewan peliharaan di rumah paman adalah ayam. Semua pria memelihara unggas. Tio baru saja mendapatkan bebek dan memeliharanya. Berarti ada 3 kalimat di sini ya. Nah, anak-anakku sekalian silahkan menyimak. Kira-kira apa kesimpulan yang tepat? Nah, kita lihat poin A. Pria menyukai bebek. B. Tio tidak suka unggas. C.
di rumah paman ada bebek. D. Pria tidak menyukai bebek. Dan E. Unggas yang dipelihara Tio bukan dari paman. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Mungkin ada yang bisa menjawab ya, tulis di kolom chat. Wah, dari Bulukumba, dari MIPA 1 SMA Bulukumba ya. Wah, luar biasa sekali. Kalau soal yang seperti ini lebih semangat ya anak-anakku sekalian, cepat. Berarti kurang dari 1 menit kalian mampu menjawab soal yang seperti ini. Jawabannya tepat sekali. Jawaban yang benar adalah E. Luar biasa ya anak-anakku sekalian. Nah, kalau begitu berarti anak-anakku sekalian untuk premix untuk menjawab penalaran deduktif ini lebih cepat lagi ya. Nah, baik, kita lanjut lagi pada soal yang ketiga. Dibaca baik-baik, kemudian anak-anakku sekalian juga ikut menjawab ya. Baik, untuk penjelasan dari soal yang kedua ini, kita lihat premis pertama, sifatnya umum. Yang kedua juga umum. Nah, kita lihat yang ketiga. Tio baru saja mendapatkan bebek dan memeliharanya, itu partikular. Dan kalimat yang kita perhatikan, kata yang kita perhatikan adalah bebek. Betul sekali, jadi tentu kesimpulannya adalah unggas yang dipelihara Tio bukan dari paman. Karena paman, di rumah paman yang dipelihara adalah ayam. Luar biasa ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut pada soal yang ketiga. Dan Ibu juga masih berharap respon dari anak-anakku sekalian ya, langsung di kolom chat nantinya. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Nah, ini tadi catatannya sama ya. Berarti untuk soal kedua ini, berarti mengambil poin yang kedua. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Baik, kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, semuanya baca baik-baik ya. Semua buruh mendapat gaji. Sebagian buruh mendapat bonus. Nah, kira-kira kesimpulan yang tepat adalah apakah A. Semua buruh mendapat gaji dan bonus. B. Buruh yang mendapat gaji selalu mendapat bonus. C. Sebagian buruh mendapat gaji dan bonus. D. Buruh yang mendapat gaji tidak mendapat bonus. Dan yang bagian E, semua buruh tidak mendapat gaji dan bonus. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Coba tulis di kolom chat ya. Sudah ada yang menjawab, ada yang jawab D. Kemudian apa lagi? Ada yang jawab C, ada yang D. Nah, kita lihat di sini tadi. Sebelum melihat pembahasan dari Ibu, nah sekarang kita analisa dulu soalnya ya. Nah, semua buruh mendapat gaji. Berarti keseluruhan. Sifatnya, premisnya umum ya. Nah, kita lihat yang kedua, kalimat yang kedua. Sebagian buruh mendapat bonus. Nah, berarti tidak mengatakan secara umum ya, tidak mengatakan semuanya, sebagian. Nah, kira-kira kesimpulan yang tepat apa ya? Nah, kita lihat kalimat yang bagian A. Semua buruh mendapat gaji dan bonus. Nah, semua berarti itu sudah jelas kalimatnya. Kalimat semua ini salah. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan ada sebagian. Kita lihat bagian B. Buruh yang mendapat gaji selalu mendapat bonus. Apakah selalu? Di sini kalimatnya ingat kata sebagian. Nah, kita lihat bagian C. Sebagian buruh mendapat gaji dan bonus. Nah, bagaimana kira-kira untuk kalimat yang C ini? Nah, kita bandingkan dulu dengan yang D. Buruh yang mendapat gaji tidak mendapat bonus. Nah, tapi kalimatnya di sini dikatakan ada sebagian, tapi seluruh atau semua buruh yang mendapatkan gaji, tapi hanya sebagian yang mendapatkan bonus. Nah, kalau yang bagian E, saya kira tidak akan ada yang menjawab E ya, karena masa tidak mendapatkan gaji. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah poin C, ya. Nah, baik, kita lihat penjelasannya tentang soal yang ketiga ini.
premis yang pertama, semua buruh mendapat gaji, berarti ini premis umum. Yang kedua, sebagian buruh mendapat bonus, sebagian berarti dia partikular. Ingat, ketika ada salah satunya partikular, maka kesimpulannya adalah partikular. Maka ada kata sebagian, maka kita tentu mencari kata sebagian atau tidak semuanya. Nah, tentu kesimpulan yang muncul yang paling tepat adalah sebagian buruh mendapat gaji dan bonus. Itu kesimpulan secara partikular. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami ya. Sudah ada 3 soal yang kita bahas tentang penalaran deduktif. Baik, kita coba lagi soal yang berikutnya. Nah, jadi ini catatannya tadi ya, ingat. Nah, berarti soal yang ketiga ini masuk pada catatan yang kedua. Jika salah satu premisnya itu partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Ya, bagaimana anakku sekalian? Semoga lebih paham lagi ya tentang penalaran deduktif ini. Oke, baik. Tentang premiks khususnya, bagaimana menyimpulkan premiks yang ada. Baik, kita lihat lagi contoh soal berikutnya, soal yang keempat. Nah, sekolah berfasilitas lengkap akan banyak diminati siswa. SMA Pelita adalah sekolah berfasilitas lengkap, sedangkan SMA Kejora tidak. Nah, kira-kira kesimpulan yang tepat apa? Nah, anak-anakku sekalian coba dibaca dulu kalimatnya, ada 3 kalimat di sini ya, kita bisa lihat. Ibu kasih petunjuk, kita bisa bagi menjadi 3 premiks. Sekolah berfasilitas lengkap akan banyak diminati siswa. SMA Pelita adalah sekolah berfasilitas lengkap, sedangkan SMA Kejora tidak. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan yang tepat? Coba lihat poin A. SMA Pelita dan SMA Kejora sama-sama diminati siswa. B. SMA Pelita dan SMA Kejora akan banyak diminati siswa. Kita lihat bagian C. SMA Pelita dan SMA Kejora tidak banyak diminati siswa. D. SMA Pelita akan banyak diminati siswa, sedangkan SMA Kejora tidak banyak diminati siswa. E. SMA Pelita tidak banyak diminati siswa, sedangkan SMA Kejora akan banyak diminati siswa. Nah, coba anak-anakku sekalian silahkan dijawab. Wah, luar biasa ya, langsung luar biasa. Keren sekali. Sudah jelas ya, berarti sudah semakin paham dengan istilah premiks ini ya. Ingat tadi ada 3 catatan penting bahwa jika premiksnya adalah keseluruhan adalah premiks umum, maka kesimpulannya pun premiks umum. Ya. Yang catatan yang kedua, jika premiksnya salah satunya adalah partikular, maka tentu kesimpulannya juga partikular. Kemudian, yang ketiga, jika salah satunya adalah negatif, maka kesimpulannya juga adalah negatif. Nah, coba saya mau lihat, sudah ada berapa sekolah tadi yang menjawab? Luar biasa ya, begitu cepatnya. Berarti dengan soal seperti ini anak-anakku sekalian, kurang dari 1 menit kalian mampu menjawab. Keren. Baik, ternyata semuanya sudah menjawab dengan tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. SMA Pelita akan banyak diminati siswa, sedangkan SMA Kejora tidak banyak diminati oleh siswa. Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, ketika menjawab soal yang seperti ini, jangan mengatakan ketika melihat kalimatnya sudah panjang, tidak mau membaca. Padahal ketika kita membaca 1 kali, itu langsung tertangkap di pemikiran anak-anakku sekalian. Jadi, boleh jadi yang kita anggap susah, padahal anak-anakku bisa saja langsung bisa menebak jawaban yang mana yang paling tepat. Ketika sudah tahu apa maksud dari pertanyaan soal tersebut. Ya, baik, kita akan membahas soal yang keempat ini. Nah, kita akan uraikan. Kalimat yang pertama atau premiks yang pertama, sekolah berfasilitas lengkap akan banyak diminati siswa. Tentu ini premiksnya umum ya. Oke, baik. Yang kedua, SMA Pelita adalah sekolah berfasilitas lengkap. Berarti ini partikular. Kemudian yang ketiga,
sedangkan SMA Kejora tidak. Nah, tidak ini dalam sebuah kalimat itu bisa menandakan dia negatif. Berarti nanti pada kesimpulannya akan ada kata tidak yang menandakan bahwa dia merupakan premiks yang negatif. Nah, berarti jawabannya, kesimpulan yang paling tepat adalah SMA Pelita akan banyak diminati siswa, sedangkan SMA Kejora tidak banyak diminati oleh siswa. Ada kata tidak. Oke, baik. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga dari pembahasan kita beberapa soal ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anakku semua. Tetap semangat ya belajarnya. Insya Allah kita akan tetap latihan. Jadi untuk soal-soal tes potensi skolastik ini, itu akan lebih mudah anak-anakku hadapi ketika semakin sering anak-anakku sekalian melakukan latihan dan mencari soal-soal yang mirip seperti ini ya. Nantinya latihan-latihan, karena banyak jenisnya nantinya ada di penalaran umum. Selain ada penalaran induktif, deduktif, nanti akan ada yang namanya penalaran kuantitatif. Nah, kita akan pelan-pelan ya akan membahas tentang penalaran umum seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah jelas ya? Jadi Ibu berikan lagi penguatan tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Untuk penalaran induktif, umumnya ketika anak-anakku sekalian mendapatkan wacana-wacana, nah itu tidak serta-merta bahwa semuanya ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya. Akan tetapi silahkan diamati, disimak baik-baik apa yang menjadi pertanyaan pada soal tersebut. Boleh jadi yang dituntut adalah bagaimana daya nalar dari anak-anakku sekalian berpikir secara induktif maupun berpikir secara deduktif. Jadi apa yang diharapkan adalah anak-anakku sekalian bisa menyimpulkan dari hal-hal fakta-fakta atau kejadian-kejadian nyata yang khusus, sifatnya khusus, kemudian anak-anakku sekalian menarik kesimpulan secara umum. Itulah yang namanya berpikir secara induktif. Nah, kemudian bagaimana deduktif? Nah, ketika diberikan tadi persoalan-persoalan secara umum atau kalimat secara umum, kemudian anak-anakku sekalian diminta untuk menyimpulkannya secara khusus. Itulah berpikir secara deduktif. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga bermanfaat ya pembahasan kita pada hari ini. Nah, tetap Ibu ingatkan untuk catatan, ada 3 catatan tadi, bahwa tentang premiks ya untuk penalaran deduktifnya ini. Jadi jika semua premiksnya umum, maka tentu kesimpulannya adalah umum. Jika salah satu premiks partikular, kesimpulannya juga harus partikular. Nah, jika salah satu premiks negatif, kesimpulannya juga negatif. Nah, tentu sesuai dengan contoh soal yang keempat ini ya. Ada premiks negatif, berarti kesimpulannya juga akan ada nantinya kalimat yang merujuk ke premiks yang negatif. Baik anak-anakku sekalian, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Ibu harapkan anak-anakku sekalian tetap mengulang-ulangi latihan-latihan soal seperti ini sehingga jadinya kalian akan terbiasa ya. Nah, setiap manusia terlahir dengan kecerdasannya masing-masing. Oleh karena itu, kalian harus mengenali potensi kecerdasan dirinya dan kemudian dibanggakan. Dikembangkan ya, dikembangkan maksudnya. Baik. Salam dan bahagia. Salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.